Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami belajar berjalan bersama denganmu dan Kau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tentang kemuliaan surga. Saya akan membacakan Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pilih surga atau pilih dunia? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang menjawab, pilih surga dunia aja deh. Kan surga dunia itu enak, menyenangkan, ya, meninabobokan. Tapi saudara-saudara, bukankah kondisi dunia kita hari ini adalah kondisi dunia yang gelap dan penuh dengan dosa? Di dalamnya kita melihat ada begitu banyak kejahatan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak ujaran kebencian, ada hoax, ada pembunuhan, ada kasus korupsi, ada banyak kejahatan, orang rela melakukan segala cara hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Ayat 2a juga sudah mengatakan tadi, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini yang terjadi dengan kehidupan dunia kita hari ini. Nampaknya dipenuhi dengan kesuraman, dipenuhi dengan ketidakpastian. Kalau begitu, saudara pilih dunia atau pilih surga? Memang setiap kita pasti punya sebuah pengharapan akan surga, tempat yang damai, tempat yang tidak ada masalah, tempat yang tidak ada kejahatan, semuanya hal-hal yang baik. Namun kita realistis karena kita ada di dalam dunia hidup kita hari ini. Walaupun ini dunia yang sementara, namun dunia yang sementara ini adalah dunia yang sudah begitu bobrok, dunia yang sudah begitu hancur. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bicara tentang kegelapan bukan hanya menyangkut kejahatan, tapi juga mencakup hal-hal buruk yang tidak diharapkan namun terjadi pada orang-orang yang dianggap baik. Misalnya penyakit berat ya yang menimpa anak, ada kecelakaan yang merenggut nyawa, ada bencana alam yang merenggut korban jiwa dan juga menyebabkan kerugian harta benda dan lain sebagainya. Ini yang terjadi dengan kehidupan dunia kita hari ini. Namun, waktu kita membaca Yesaya pasal 60, maka segala hal ini dikontraskan, segala kegelapan dan kekelaman dikontraskan dengan sebuah keadaan di mana akan datang waktunya, terang Tuhan akan terbit dan kemuliaannya menjadi nyata. Yaitu suatu keadaan di mana matahari tidak lagi jadi penerang. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menjadi penerang abadi bagi umatnya. Kalau kita membaca ya di ayat yang ke-19 bagian B, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ada sebuah damai sejahtera, ada sebuah keadilan yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Terang Tuhan akan bersinar. Ada sebuah kondisi yang berbeda. Bahkan dikatakan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ini yang akan menjadi sebuah kontras dengan kegelapan dan kekelaman dunia yang terjadi hari ini, dengan apa? Dengan sebuah kondisi di mana shalom, damai sejahtera Tuhan hadir, terang Tuhan bersinar. Nggak perlu lagi matahari, nggak perlu lagi bulan, karena Tuhan yang akan menjadi penerang abadi. Hari-hari perkabungan akan berlalu. Dengan sebuah kondisi yang disandingkan seperti ini, maka pesannya jelas. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami terang dan kemuliaan yang besar.
Inilah pengharapan yang dibagikan oleh Yesaya pasal 60 kepada setiap kita juga hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada dua hal. Sampai kemuliaan surga itu menjadi bagian hidup kita di dalam kekekalan, maka yang pertama, seperti ayat yang pertama bagian A mengatakan, bangkitlah. Kita harus bangkit. Kita harus jadi orang percaya yang bangkit. Kuatkan imanmu, teguhkan tekadmu, bertumbuhlah dalam imanmu kepada Tuhan. Cari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Bangkitlah. Jangan hidup biasa-biasa lagi. Jangan hidup ala kadarnya lagi. Bangkitlah. Karena engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan beranugerah dalam hidupmu, maka engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Bangkitlah. Di tengah kegelapan dan kekelaman dunia yang masih harus engkau jalani. Bangkitkanlah imanmu. Bertumbuhlah dalam iman yang sejati. Dan cari tahu apa yang menjadi maksud rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga pengharapan akan kemuliaan surga itu bukan cuma menjadi pengharapan yang kosong, tapi menjadi pengharapan yang engkau jalani, engkau hidupi karena imanmu. Bangkitlah, engkau yang letih lesu, berbeban berat. Sebab Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang kedua, di ayat 1 bagian B, menjadi teranglah. Mengapa kita bisa menjadi terang? Karena apa? Ada terang Tuhan yang bersinar di dalam hidup kita, yang telah menyinari hati dan pikiran kita yang gelap. Yang dulu hidup kita sama dengan kegelapan dan kekelaman dunia, namun hari ini kita adalah orang-orang percaya yang hidupnya sudah diterangi oleh terang Kristus, yang sudah berkorban di atas kayu salib, mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menghapuskan dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru yang hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi terang. Hati dan pikiran yang diterangi oleh Kristus akan terpancar lewat kesaksian hidup kita. Itu akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang kita temui. Oleh sebab itu, mari kita jadi berkat. Mari kita jadi terangnya Tuhan. Lewat apa? Lewat kejujuran kita, lewat integritas kita, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Biar itu yang menjadi hati kita kepada Tuhan, karena kita ingin mengucap syukur kepadanya. Tunjukkan terang kita. Lewat apa? Kesetiaan kita. Baik dalam mengerjakan perkara yang nampaknya kecil, atau juga dalam mengerjakan perkara yang besar. Karena segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah engkau juga menjadi terang di dalam ketaatanmu kepada Tuhan, di dalam ketaatanmu kepada pemerintah. Engkau belajar menjaga sebuah kehidupan yang kudus. Ini adalah bagian dari menjadi terang. Dan biarlah engkau juga menjadi terang waktu engkau menyatakan kasih kepada sesama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemuliaan surga adalah menjadi pengalaman kita nanti waktu kekekalan. Namun ketika kita ada dalam dunia yang gelap dan berdosa, tugas saudara dan saya adalah menghadirkan kemuliaan surga lewat kesaksian hidup kita. Oleh sebab itu, bangkitlah, menjadi teranglah. Biarlah pengharapanmu sebagai orang percaya menjadi pengharapan yang terus engkau bawa, engkau jalani setiap hari. Sehingga waktu engkau bertumbuh, engkau memuliakan Tuhan, engkau jadi berkat buat sesama. Mari jaga pengharapan ini, mari bagikan pengharapan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran-Mu boleh terus menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami dengan penuh semangat, dengan pertolongan dari Tuhan, kami boleh bangkit, kami boleh menjadi terang, sehingga pengharapan akan kemuliaan surga itu bukan cuma sekedar menjadi angan-angan, tapi boleh menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan, yang sudah kami mulai perjalanannya sejak kami ada di dalam dunia yang gelap dan berdosa ini. Biarlah kehadiran kami boleh membawa terang-Mu, membawa damai-Mu, membawa kasih kepada dunia yang kehilangan kasih. Dan biarlah kami boleh terus jadi orang-orang yang berharap dan setia kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.